Apakah semua orang lapang hatinya menerima Ramadan? Tidak. Banyak sekarang ini orang kalau sudah menjelang Ramadan ini ngitung berapa kali lagi makan siang. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Sabtu sudah mulai puasa, insya Allah kita tetap menunggu sidang isbat. Hari Sabtu dia mulai nyari rumah makan setan, yang kepalanya nggak kelihatan, kaki kelihatan. Tapi yang saya omongin ini nggak ada di BI, ini nggak ada. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Kalau yang di sini ini baik semua, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya nggak yakin juga saya. Marhaban ya Ustaz Abdus Somad, hati kami lapang menerima Ustaz. Marhaban ya Ramadan, makanya dilantunkan dalam lagu. Marhaban ya Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Karena dia rasanya baru kemarin lapar, ini kok lapar lagi. Lalu kemudian tema kita luar biasa, memperkuat spiritual. Yang kelihatan itu disebut dengan material, yang tidak kelihatan itu disebut dengan spiritual. Kelihatan materi. Makanya kalau ada perempuan dia maunya yang kelihatan aja, mobil, rumah, uang, itu disebut dengan cewek materi. Itu diambil dari kata material. Kalau ada suami yang selalu ngomong cinta tapi nggak pernah ada buktinya, itu namanya suami spiritual. Karena cinta itu nggak kelihatan. Kalau ada suami mengatakan jutaime, kalau bahasa kampung kami I love you, itu cinta, itu spiritual, nggak kelihatan. Apa buktinya? Buktinya material. Maka mesti seimbang antara spiritual dengan material. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Seandainya Allah melihat bentuk tubuh, tentu binaragawan lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Kalau Allah melihat wajah, maka yang oplas lebih dulu masuk surga. Kalau dengar ceramah saya kuncinya satu aja, jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Ini saya bukan nakut-nakuti. Mohon maaf ya kalau boleh saya nanya, kira-kira ada yang tersinggung nggak? Alhamdulillah, ternyata banyak juga yang takut mati. Jadi antara spiritual dengan material dalam Islam itu mesti seimbang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat wajah kamu, material. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat badan kamu, material. Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hati kamu, spiritual. Tapi jangan gara-gara tausiah Ustaz Somad siang ini, besok masuk kantor nggak mandi, nggak cuci muka. Langsung Pak Gubernur nanya, ini penampilannya kok begini? Yang penting hati kolbu kita Pak Gubernur. Makanya ketika kita bercermin melihat wajah, coba lihat, perhatikan. Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau perbaiki khalqi, materialku, fahassin khuluqi, perbaikilah spiritual. Islam mengajarkan seimbang antara material dengan spiritual. Kenapa Ramadan ini temanya spiritual? Karena di antara semua ibadah, 5 rukun Islam, yang paling tinggi tingkat spiritualnya adalah puasa. Kita cek satu-satu. Syahadat. Syahadat itu material, kelihatan. Selesai sholat Jumat ini, tolong Bapak Ibu jangan dulu pulang ke rumah, karena ada saudara kita yang akan masuk Islam mu'alaf. Didengar, mulutnya kelihatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingkat material lebih besar daripada spiritual. Salat materialnya kelihatan. Allahu Akbar, suara terdengar.
Bismillahirrahmanirrahim. Material lebih besar. Zakat, zakat apalagi? Uang. Zakat mal, zakat gaji, pendapatan, zakat beras, zakat makanan, kelihatan. Haji, haji apalagi kelihatan. Store 2025, berangkat 2055, meninggal 2051. Tiap tahun selamatan. Ketemu di bank, nyetor ONH, iya. Mau berangkat haji, iya. Istri suami ikut? Enggak, alhamdulillah. Karena kalau kita sebut satu keluarga, langsung kumat jantung mati. Artinya apa? Ada spiritual yang tersembunyi. Ibadah yang paling besar tingkat spiritualnya adalah puasa. Makanya tadi ketika Bapak Ketua Panitia membacakan hadis riwayat Abu Hurairah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku. Kenapa Allah menisbatkan puasa kepada dirinya? Karena tingkat spiritual yang paling tinggi adalah puasa. Mohon maaf Pak Ketua Panitia, tadi ketika beliau tampil ke depan membacakan hadis, dalam hati saya, ini penceramahnya kok 2 orang hari ini. Saya udah 2 kali kena prank ini di BI. Tadi begitu tadi adik-adik kita yang suaranya luar biasa, itu saya sangka diundang dari luar pemain naturalisasi. Ternyata pegawai BI juga. Ketua Panitia juga menyampaikan sambutannya, membacakan hadis. Masya Allah, tabarakallah. Makanya penceramah kalau datang ke BI ini mikir 2 kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimulai spiritual itu ditajamkan dari mulai niat. Niat itu letaknya di sini. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, mahallun niyati al-qalbu. Letak niat adalah qalbu. Nama kitabnya Al-Ashbah wan Nazair. Enggak Pak Ustaz, niat itu letaknya di sini. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mulut hanya menguatkan hati. Kalau hati sudah kuat, mulut enggak perlu. Makanya kalau ada istri yang nyuruh suaminya mengucapkan I love you, itu artinya kurang kuat di sini, minta di sini. Kalau yakin dia nggak perlu. Suami-suami jangan berkecil hati, karena menurut survei 90% suami di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Karena memang suami banyak yang malu. 90%. Mereka lebih banyak mengungkapkan itu ke istri orang lain. Tapi bukan di BI. Di BI ini baik semua. Kan kelihatan dari wajahnya orang-orang soleh semua. Ustaz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas itu. Itu senyum yang lepas, itu material. Bahwa spiritualnya juga lepas. Orang kalau terkunci di dalam, senyumnya juga terkunci, nggak bisa lepas. Saya beberapa tempat itu ceramah, saya pancing dengan pantun, nggak bisa lepas, ketawanya terbatas. Nggak bisa lepas. Tapi ini Masya Allah, saya menyangka di kantor ini yang paling tinggi jabatannya itu adalah gubernur. Ternyata di sini tidak. Buktinya di atas lebih banyak yang lebih tinggi lagi. Hai guys, Masya Allah, tabarakallah. Memang acara kita yang material ini nih, yang material. Tapi yang spiritual, yang jamaah tidak kelihatan, 46 kantor ada, tapi nggak kelihatan. Jadi kalau yang ngikuti acara pengajian itu offline langsung, itu surganya juga offline. Kalau yang online ini ya maklum online juga kayaknya. Insya Allah, walaupun dengar tausiahnya online, surganya tetap online. Surganya tetap offline. Cuman masuknya ya agak lambat dikit. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka.
karena tidak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Makanya 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu petang, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ya Allah ajirna, selamatkan kami minan nar, dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar. Material, tangan kelihatan, mulut kelihatan, suara terdengar, material, tapi spiritual di dalam. Saya sholat zuhur 4 rakaat wajib ngikut imam, jadi makmum adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Oh, jadi kalau begitu niat itu di sini, niat di dalam. Lalu kenapa orang ngomong usolli fardhu? Supaya hatinya tidak kacau. Habis dari kantor, habis buka handphone, belum ada ngomong apa-apa, langsung tiba-tiba Allahu akbar. Ini sholat zuhur apa sholat asar ya? 3 rakaat apa rakaat ya? Nggak bisa begitu. Maka untuk menguatkan hati, saya yakin ini semua tidak jamaah, ini tidak semuanya pakai usolli. Yang mau pakai usolli silakan, usolli fardhu zuhri. Yang nggak mau pakai usolli, ya sah, karena niat di dalam. Jangan kelahi. Dulu kelahi antara yang usolli dengan nggak usolli. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi karena sama-sama nggak sholat. Ini tidak ada di BI, tempat lain. Di dalam niat itu terkandung spiritual yang mendalam. Saya puasa, ada orang puasa karena ingin kebal, ada orang puasa karena ingin kaya, ada orang puasa karena ingin jatuh cinta sama perempuan, cinta ditolak, dukun bertindak, akhirnya puasa. Untuk apa? Pelet. Miskin susah melarat, puasa. Untuk apa? Babi ngepet. Disakiti orang, terzolimi, teraniaya, mau ngebalas, puasa. Untuk apa? Santet. Santet, pelet, babi ngepet. Pakai puasa. Dalam Islam bukan. Puasa gunanya adalah untuk menajamkan kolbu spiritual. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, ya pakai bahasa Indonesia. Saya puasa besok hari karena Allah Ta'ala. Saya kalau pakai bahasa Indonesia rasanya kurang dalam Pak Ustadz. Pakai bahasa saya, aku saiki niat poso sisuk lillahi ta'ala. Pakai bahasa Minang lah Pak Ustadz, ambo ariko bapuaso lillahi ta'ala. Kita orang Indonesia, tapi kita punya suku dan berbangsa-bangsa, dan kita berbahasa. Saya sampai hari ini, walaupun saya sekolah di Mesir, di Maroko, tapi kalau berdoa saya tetap pakai bahasa Indonesia. Doa itu di awal itu saja yang kita pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya pakai bahasa kita masing-masing. Dari mulai niat. Lalu kemudian di siang Ramadan, disitulah spiritual kita sedang ditajamkan setajam-tajamnya. Jam menunjukkan pukul 1. Lapar melilit, halus, hangus, haus membelit, tenggorokan terbakar kering. Masuk ke toilet kamar mandi Masjid BI. Wow, ada cincau. Tutup kunci pintu toilet. Lihat ada air. Andai ada pegawai karyawan yang memasukkan air ke mulutnya, jangankan satu teguk, satu ember, nggak ada yang tahu. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Dia sedang ditajamkan spiritual. Saya sedang bersama dengan Allah. Padahal kalau dia mau, dia teguk itu air banyak-banyak, habis itu keringkan bibir, keluar dari kamar mandi, miringkan kepala, gaya agak mati. Bisa aja, tapi dalam hatinya menolak, nendang rasanya. Saya munafik, saya bohong. Coba perhatikan nanti waktu bulan puasa. Kumur-kumur memasukkan air ke mulut sekali, ludahnya sampai 5 kali.
Padahal air itu sekali ludah sudah keluar. Kenapa? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang-siang lagi nyantai, tugas lagi ringan, tiba-tiba ada yang nelpon. Mbak, teh, katanya suami si anu, anak si anu, kabar si anu, anak si anu, suami si anu, kabar si anu, gimana kabarnya? Shh. Jangan bicarakan aib orang lain. Kenapa? Kita sedang puasa, tajam spiritualnya. Terus ngobrol kita ini gimana? Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Pejabat, orang kaya, polisi, tentara, konglomerat, ketika datang rakyat jelata, orang yang biasa mancing-mancing, ngomong kasar, apa kata dia? In syatamahu ahadun, kalau ada orang caci maki. In qatalahu ahadun, kalau ada yang ngajak kelahi. Falyaqul, mulutnya berkata, inni shaim, inni shaim. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Karate dan 1 dan 2, pakai sabuk hitam, polisi dan tentara, punya pistol. Tapi saat itu dia mengatakan dengan ketajaman spiritualnya, inni shaim, saya puasa. Andai pun dia marah sekali, inni shaim. Nanti habis azan maghrib, habis kucubit ginjalmu, katanya. Kenapa orang tidak marah? Kenapa orang tidak mau bicara aib orang lain? Kenapa orang tidak mau satu tetes air menetes? Karena spiritual yang tajam. Bayangkan, coba kita bayangkan, spiritual yang tajam di siang Ramadan itu kalau dibawa ke 11 bulan berikutnya, apa yang terjadi? Inspektorat Jenderal bubar, Badan Pengawas Keuangan istirahat, KPK agak ringan bebannya sedikit. Begitulah tajamnya spiritual. Lalu kenapa umat Islam terbesar di dunia, kenapa kita tidak bisa menajamkan itu? Karena Ramadan tinggal Ramadan. Apakah Allah yang kita sembah di Ramadan itu berbeda dengan Tuhan yang kita sembah di Syawal? Sama. Allah la ilaha illa huwa. Allah kita satu. Qul huwallahu ahad. Allahu, itu dia. Allahus samad. Allah tempat meminta. Terus yang ceramah ini namanya Abdus Somad, hamba Allah. Jadi jangan nanti siapa yang ceramah tadi? Allah. Allahus Somad, Allah tempat meminta. Kalau yang ceramah ini Abdus Somad, hamba Allah. Hamba artinya orang yang tidak punya apa-apa, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah dia hamba. Tapi kemudian ketika nama itu disandingkan dengan Allah, dia menjadi mulia. Maka nama yang paling mulia adalah nama orang yang rendah, hina, nggak punya apa-apa, jadi mulia karena Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Apakah nama mesti bahasa Arab? Enggak. Gunakanlah pakai nama-nama, pakai bahasa apapun selama nama itu baik. Saya pengalaman selama jamaah, selama jadi ustadz, selama jadi dosen, banyak sekali nama yang macam-macam. Pas lagi baca absen, nama Camry. Wah, ini merek sedan ini. Kok bisa nama kamu merek mobil? Saya lahir 17 Agustus Pak Ustadz. Terus apa hubungannya? Camry maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap, cinta tanah air, NKRI harga mati. Cuman biar nampak di belakangnya mungkin Ahmad Camry, Muhammad Camry, ya, bagus, nggak apa-apa. Sekarang banyak orang buat nama anak itu pakai cocokologi, dicocok-cocokkan. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak, jangan sampai tersinggung kalau ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira lebih banyak yang material atau yang spiritual? Kalau saya nanya, jamaah jangan merasa tertekan, stres, galau. Saya termasuk penceramah yang nggak suka menekan, nakut-nakuti jamaah. Jadi kalau dalam ceramah itu nanti saya ada nanya, diam aja, nanti saya jawab sendiri.
apakah manusia itu lebih banyak material atau spiritual? Lebih banyak. Nggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Lebih banyak spiritual. Karena yang material ini, tulang, daging, kuku, bulu, dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu semuanya binasa dimakan cacing tanah. Bapak, ibu, pejabat, kaya, miskin, ustadz, semuanya berasal dari tanah. Berjalan di atas tanah, masuk lubang tanah, dimakan cacing. Masa iya kita ini semua diciptakan dari tanah, Pak Ustadz? Iya. Kalau memang betul kita diciptakan dari tanah, kok sifatnya beda-beda? Iya, sesuai dengan perbedaan tanah. Itu teman saya itu, Pak Ustadz, semua beban hidupnya diserahkan ke saya. Mungkin dia diciptakan dari tanah longsor. Ini Pak Ustadz, teman saya ini ngajak kelahi aja, berarti dia dari tanah sengketa. Makanya kalau ngaji itu, tolong jangan sampai ngaji siang ini dipakai untuk ngukur orang lain. Kita kalau sudah ngaji, biasanya orang kalau sudah dapat meteran, itu dipakai untuk ngukur orang lain atau ngukur dirinya? Ngukur orang lain. Orang kalau sudah dapat 1 meteran, ngukur. Oh, kamu kurang 1 meter. Tolong kalau ngaji ngukur diri sendiri. Saya nggak mau selesai ngaji ini besok semuanya ngobrol. Si Anu tanah timbun, si Anu tanah sengketa. Jangan. Kita sedang mengkaji diri kita sendiri. Yang saya khawatir nanti setelah habis teman-temannya muncul, Ustadz Somad itu kira-kira tanah apa ya? Ustadz Somad itu kayaknya tanah liat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai material sekarang, saya lahir, aduh ketahuan ini umur berapa? Saya lahir 1977, sekarang baru berarti sekitar 27 apa berapa? Sekarang udah 48. Kalau umur saya ditakdirkan Allah SWT 60, 70, 80, anggaplah 80 meninggal. Tapi kita di alam barzah, di alam kubur jauh lebih lama. Jadi di alam material ini kita sebentar sejenak. Di alam material, setelah itu di alam spiritual, alam barzah. Apa di alam barzah itu kita hidup, Pak Ustadz? Ya. Mana dalilnya bahwa di alam barzah itu kita hidup? Saya mau ke airport. Kemarin saya ziarah ke makam Pak almarhum Syafruddin, mantan Wakapolri. Lalu kemudian ketika saya masuk di pemakaman Kalibata, makam pahlawan, saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu adab kita kalau ziarah kubur. Saya enggak hafal doa yang panjang Pak Ustadz, saya kasih doa minimalis. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Payah juga ngapalnya Pak Ustadz, enggak usah baca, gerakkan aja mulut. Mana tahu bahwa anak-anak kita ngelihat, papa kok nggak membaca katanya. Paling nggak kita ada alasan kan. Tolong nanti menjelang Ramadan yang ada tradisi ziarah kubur, itu lihat pamflet, baleho, banyak yang tempat itu nggak ada tata cara adab. Tolong print kan, buatkan baleho setengah seperempat ini adab-adab ziarah kubur, mengucapkan salam, kirim Al-Fatihah, panjang waktu baca Yasin. Karena ini kalau tidak dijelaskan, banyak orang sampai ke makam ambil handphone, selfie, update status, pulang. Kita itu menunjukkan bahwa alam barzah, walaupun dagingnya, tulangnya, kukunya sudah menyatu dimakan tanah, tapi dia tetap hidup di mana? Spiritual, yang disebut dengan roh. Apakah orang-orang barat, Amerika, Eropa itu percaya kepada spiritual? Ya. Dari mana Ustaz tahu orang barat itu percaya spiritual? Ketika kapal akan tenggelam di tengah laut, dia akan memakai obor, dia akan pakai bendera, minta tolong ke helikopter. Apa kata dia? SOS. Apa itu? Save our soul. Soul adalah spiritual, roh. Seandainya mereka tidak percaya kepada roh, tidak percaya kepada kolbu, tidak percaya kepada spiritual, mereka akan mengatakan save our body, selamatkan badan kami. Kita sebagai orang Indonesia, terlepas dari agama apapun, kita percaya kepada spiritual. Mana buktinya?
dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Lebih dulu spiritual atau material? Saya jawab sendiri. Lebih dulu spiritual. Bangunlah jiwanya, barulah bangunlah badannya. Karena badan ini hanya cangkangnya. Bagaimana cara menajamkannya? Ditajamkan dengan Ramadan 30 hari.